Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia ini. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, kau akan diselamatkan, dan kau tidak percaya, kau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus juga mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam nama Yesus. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kenapa? Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Mantap. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan dia bukan Tuhan, bro, dia bukan manusia, dia bukan juru selamat, dia hanya manusia biasa, sama seperti kita diutus. Ya, mereka lupa bahwa mereka diutus dari dunia ini, tapi dia dari sorga, Tuhan itu sendiri, oleh karena kasihnya. Haleluya, mantap. Jadi kalau kita tidak sanggup berpikir dengan pola Tuhan, ya taati saja, ya, loncat dengan stepping faith, ya, loncatan iman. Ya, puji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi ini kami mau mengatakan kepadamu, kami mau melakukan apa yang kau kehendaki, dan biarlah firman-Mu jatuh di tanah yang baik. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya mengucapkan selamat pagi. Semoga di pagi hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan menyertai kita ketika kita berjalan keluar, melakukan segala aktivitas kita, tetap di dalam kuat kuasa Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saya akan membacakan beberapa ayat dari firman Allah, dari Markus 4 ayat 14 sampai dengan 20. Penabur itu menaburkan firman. Orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditabur dalam hati mereka. Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi mereka tidak berakal dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. 18. Dan yang lain ialah ditabur dan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30, ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Puji nama Tuhan. Dan tema kita adalah firman di tanah hati yang baik. Firman Tuhan di tanah hati yang baik. Karena kalau dari pembacaan ini kita bisa melihat ada 4 jenis tanah hati, ya. Dan setiap jenis itu punya pengaruh tersendiri, ya. Nah, ini walaupun dalam bentuk perumpamaan, tetapi kita langsung kepada intinya, di mana maksud dan arti dari perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus. Dan sudah kita dengar tadi bahwa yang menabur itu ada penabur menaburkan benih itu ialah firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi benih yang ditabur itu, yang pertama itu jatuh di tanah di pinggir jalan. Jadi kalau firman itu jatuh di tanah pinggir jalan, kata firman Allah dengan jelas, di mana firman itu ditanam, yang di tanah di pinggir jalan itu artinya bahwa orang mendengar firman Allah tetapi tidak mengerti, ya, mendengarkan tapi enggak, ya begitu aja, lupa begitu. Lalu iblis ambil firman itu dari hatinya sehingga, atau mereka karena sudah tidak mendengar, firman itu diambil setan. Dan kemudian Alkitab mengatakan supaya apa sih? Supaya mereka jangan percaya dan mendapat keselamatan.
Dan itulah sebabnya ketika kita mendengar firman Allah, kita perlu mempersiapkan hati kita. Setiap hari saya mengatakan, persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita dalam menjalani hari ini bersama dengan firman, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus. Jangan biarkan Tuhan berada di luar. Berikan tempat di kamar hati kita itu, supaya firman itu akan menguasai kita, mengendalikan kita dari sana. Yang kedua, kata firman Allah ialah tanah yang berbatu-batu. Mendengar firman Tuhan, artinya mendengarkan firman Allah, tetapi mendengarkan firman Allah, lalu menerimanya, tetapi tidak bertahan lama. Karena namanya di tanah yang berbatu-batu, tanahnya itu tentunya sangat sedikit. Dan Alkitab mengatakan, tapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Nah, di sini mengapa orang sering murtad? Ini dia, di tahap yang kedua ini dia. Jadi ada penganiayaan, ada penindasan, tidak mengerti firman Allah, dan kemudian ada masalah-masalah yang mengecewakan, yang membuat dia akhirnya murtad. Jadi kalau orang murtad itu sudah kita tahu, karena firman itu selalu jatuh di tanah hati mereka yang berbatu-batu. Sehingga ketika ada sakit hati, kecewa, keluarlah. Buat apa? Karena mereka tidak merasakan pengaruh daripada firman Allah itu, tidak merasakan damai dari Tuhan, tidak merasakan sejahtera dari Tuhan, sehingga mereka murtad. Dan ini firman Allah katakan. Jadi berhati-hati engkau kalau firman Allah itu sedang berada di tanah yang berbatu-batu itu. Artinya firman itu Anda mengerti, tetapi dia tidak bertumbuh, tidak berakar dalam. Ketika panas hari datang, menjadi layu. Ketika penindasan datang, persoalan datang, masalah datang, kekecewaan datang, kau murtad dengan alasan tidak sesuai. Dengan alasan mempersalahkan ini dan situ. Alkitab katakan kau murtad itu karena kau kecewa. Engkau tidak tahan penindasan, masalah yang kau hadapi, karena firman Allah tidak bertumbuh dalam hatimu. Kalau firman Allah bertumbuh dalam hatimu, jatuh di tanah yang baik, wow, luar biasa. Nanti kita lihat saja. Lalu yang ketiga, kata firman Allah, di tanah yang di tengah semak duri. Jadi kalau semak duri itu kan kita sudah tahu lah bagaimana kalau tumbuh-tumbuhan yang ada di semak duri itu sangat menderita. Karena dulu saya seorang pengembala, jadi saya tahu persis kalau ada duri-duri lalu ada tumbuhan di situ, sangat sulit untuk bisa tampak ya. Dia disikat saja sama duri-duri ini. Artinya apa? Alkitab mengatakan mendengar firman Allah, ya mengerti. Lalu kemudian firman Allah katakan, tapi ada hal yang membuat mereka kekhawatiran dunia ini. Bagaimana ya besok masa depanku? Atau bagaimana kalau misalnya satu kali seperti yang dialami oleh anggota saya. Lalu kemudian dia kerja, tapi kemudian kerjanya sedikit bertentangan. Bukan bertentangan melakukan apa, bukan berjual narkoba, bukan. Tapi sedikit bertentangan dengan hati nuraninya. Lalu kemudian saya katakan, ya keluar aja dari situ. Tapi dia nggak siap. Kekhawatiran dunia. Kalau aku keluar, apa makanku gitu loh. Dia belum sanggup menerima bahwa Tuhan itu mampu menjamin dia, bahwa Tuhan itu mampu menolong dia. Ya, itu karena kekhawatiran dan karena kekayaan. Ya. Habis kekhawatiran, mungkin kekhawatiran tidak menjadi masalah. Dia menjadi kaya, katakan dia menjadi kaya, ya. Karena dikatakan di semak duri itu jadi kaya tampak. Tapi kekayaan itu tidak memuaskan dia. Kekayaan itu tidak membawa damai sejahtera bagi dia. Justru kekayaan itu menjepit dia, mencekik dia, membuat dia lumpuh, membuat dia tidak berdaya dalam iman, khususnya dalam iman.
Dan ada keinginan-keinginan lain, ya. Orang udah kaya kan ada keinginan hal-hal melanggar. Ya, satu contoh, mencoba karena sudah nggak damai, ya menghisap rokok, nggak damai, rokok kurang apa, marijuana, ganja dan lain sebagainya. Semakin meningkat semakin, atau drug, minuman-minuman keras dan lain. Keinginan-keinginan lain yang mematikan firman Allah sehingga firman itu tidak berbuah dalam hatinya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan bagi orang kaya, bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk surga, bukan itu maksud Tuhan. Orang kaya itu sangat sukar untuk masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Wow! Mengapa? Apakah karena Tuhan pilih kasih? Bukan. Jadi di sini juga jangan disalah tafsir, masa unta bisa masuk lubang jarum. Pada masa Yesus itu ada namanya pintu lubang jarum. Jadi kalau keledai mau beban-bebannya harus dikeluarkan, dan itu pun sangat sulit untuk dia masuk. Tapi bisa gitu loh. Melalui dorongan dan apalah macam-macam itu. Jadi itu sebabnya lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada seorang yang masuk dalam kerajaan Allah. Karena akal sudah ya mempunyai pikiran yang lain-lain. Dan itu yang membuat dia mengalami hal yang seperti itu. Lalu kemudian kata firman Allah yang terakhir ya, ketika dia tidak berbuah dan kemudian mati di tanah hati yang baik. Ini adalah harapan setiap orang tua, pendeta, gembala, penginjil, siapapun ya yang berhubungan dengan menaburkan benih firman Allah, itu akan menjadi tanggung jawab yang sangat luar biasa, dan kita sebagai hamba Tuhan mengharapkan ini terjadi. Itu sebabnya setelah menyaburkan firman Allah kita masih berdoa, sebelum menyampaikan firman Allah kita berdoa, setelah menyampaikan firman Allah kita berdoa, dengan harapan apa? Supaya mereka yang mendengar ini jatuh firman Allah itu di tanah hati yang baik, dan kemudian Alkitab mengatakan mengertinya, menyambutnya dan melakukan firman Tuhan itu. Disitulah akibat dari dia melakukan itu dan menghasilkan apa yang dikatakan 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda, berbuah manis, ya berbuah manis, berakar dalam, dan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kenapa? Dia melakukan firman itu, dia menyambut, mendengar, menerima, mengerti, menerima, melakukan dalam hidupnya. Nanti ada secara khusus keluarga, besok saya akan menyampaikan itu. Keluarga yang keluarga sejati Yesus Kristus. Dan saya mau katakan kepada kita, ketika kita melakukan firman Allah itu dalam hidup kita, disitulah firman itu bertumbuh, disitulah sehat. Nanti sore akan saya sampaikan apa pengaruh ketika kita melakukan firman Allah itu dalam hidup kita, baik secara fisik, baik itu secara rohani, baik itu secara jiwa, dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada kita, mari ketika firman Allah ditaburkan dalam hati kita, buatlah itu jatuh di tanah hatimu yang terbaik. Jangan tanah di pinggir jalan, jangan yang berbatu-batu, jangan yang bersemak dur. Tidak ada gunanya itu semuanya. Tapi kalau dia jatuh di tanah yang baik, yaitu dia akan menghasilkan. Ada memang 20 kali, ada 32, kalau kita kan 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Apapun hasilnya, tetapi dia berhasil. Ya, dalam kehidupannya ada peningkatan, ada pertumbuhan dalam kehidupannya sebagai orang yang mempercayai Allah dalam hidup ini. Dan doa dan harapan saya kepada kita semuanya, kita adalah orang-orang yang menerima firman Allah di tanah hati yang baik. Firman itu harus jatuh di tanah hati kita yang baik, bukan di tempat yang lain yang tidak menghasilkan apa-apa.
yang justru kadang-kala membawa kematian. Dan saya mau katakan kepada orang-orang yang murtad, orang-orang yang murtad dari kebenaran firman Allah, jangan bawa-bawa apa, karena inilah, karena itulah. Alkitab sudah mengatakan kau murtad itu karena firman Allah tidak pernah bertumbuh dalam hatimu, karena firman itu jatuh di tanah hatimu yang berbatu-batu, yang kotor itu, yang tidak baik itu, sehingga engkau kecewa terhadap orang-orang percaya, perbuatan orang-orang percaya, dan perbuatan orang-orang yang mungkin pernah menyakitimu, dan engkau murtad. Seperti sahabat saya yang dari sini, yang menjadi yang begitu luar biasa, tetapi kemudian melakukan hal-hal yang tidak berkenan, ya. Yang tadinya dia baik berubah menjadi brutal, kata-katanya kosong, caci maki. Sementara ketika dia jadi pendeta nggak pernah ngomong kata-kata kasar seperti itu, tapi setelah dia di luar, ya, dia melakukan hal-hal yang tidak pantas. Kenapa? Itu firman Allah. Sekalipun dia pendeta, kata firman Allah, tapi sekali dia pendeta, firman Allah katakan, itu jelas dia tidak bertumbuh firman Allah itu. Dia firman itu hanya di tanah yang berbatu-batu. Dia berkamuflase. Dan kemudian ketika desakan ekonomi, ketika desakan penderitaan datang, dia murtad. Tapi kalau firman itu jatuh di tanah hati yang baik, wow, dia tentu akan berhasil, ya. Dia akan bertahan, berbuah dalam ketekunan dan kesabaran. Di dalam Lukas dikatakan demikian. Karena cerita ini kan ada dalam Matius 13, 10, 13, Lukas 8, 9, 18, dan Markus ini. Jadi doa dan harapan saya kepada kita, biarkan firman itu jatuh di tanah yang baik, sehingga menghasilkan buah yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu menolong kami untuk bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau Tuhan yang hadir kepada mereka untuk menolong mereka, memberkati mereka, dan menyatakan segala kebaikan-Mu kepada mereka. Dan tumpangkan tangan atas mereka, karena engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dimanapun mereka berada, di rumah sakit, di barak-barak, di tempat terpencil, dimanapun Tuhan yang dapat dijangkau oleh internet. Ini Bapa di surga, dalam nama Yesus aku perintahkan segala sakit penyakit dalam kehidupan mereka keluar, hancurkan dengan kuasa. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa, biarkan Engkau Tuhan Allah yang menolong bagi mereka-mereka yang menghadapi masalah, yang menghadapi persoalan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, segala masalah yang mereka hadapi, Tuhan yang menolong. Beban berat apapun, kalau Engkau orangnya, mari angkat kedua belah tanganmu, dan kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Yesus, lihat Tuhan, tangan-tangan yang diangkat, tolong mereka, sebagaimana janji firman-Mu, Engkau melegakan hati mereka, karena pertolongan datang daripada Tuhan, dan mereka mengalami kekuatan, walaupun mungkin pertolongan belum datang daripada Tuhan, tetapi yang jelas Tuhan berkata, kalau mereka berseru kepada Tuhan, Engkau yang akan menolong mereka, supaya mereka memuliakan Engkau. Dan kami berseru bersama kepadamu Tuhan, Engkau menolong, sebagaimana kebutuhan mereka Engkau jawab, dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan, sehingga Tuhan mereka bisa berkata dan memuliakan Engkau. Terpujilah Tuhan, bahwa Dialah yang melepaskan aku dari segala kesulitan. Tuhan Yesus memberkati, dan kami percaya Tuhan menolong kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mantap, mantap.